Selamat datang di channel Kreator Bola AC Milan, channel yang akan membahas informasi terbaru tentang AC Milan. Jika kalian ngaku fans sejati AC Milan, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian menjadi yang pertama mendapat update terbaru dari kami. Terima kasih. AC Milan resmi rekrut ex-kiper Juventus dan AS Roma. Raksasa Serie A AC Milan akhirnya mengumumkan bahwa penjaga gawang Kijk Antonio Mirante resmi bergabung dengan skuad rossoneri usai dikontrak secara bebas transfer. Lewat laman resmi mereka, Milan menyatakan bahwa Mirante mendapat kontrak berdurasi jangka pendek, yakni hingga akhir musim ini. Mirante akan memakai nomor punggung 83. Mirante terbilang sangat kenyang pengalaman di sepak bola Italia. Mengingat kiper 38 tahun itu pernah memperkuat sejumlah klub, mulai dari Juventus hingga AS Roma. Seperti diberitakan sebelumnya, Milan tengah mengalami krisis di sektor penjaga gawang, menyusul cedera pergelangan tangan yang dialami kiper utama mereka, Maignan. Cedera ini pertama kali didapat Maignan kala mentahkan penalti bintang Liverpool Mohamed Salah di Anfield pada match pertama Liga Champions September kemarin. Setelah itu Maignan memang masih bisa terus bermain, bahkan akhir pekan kemarin ia masih berada di bangku cadangan tim nasional Prancis dalam partai UEFA National League versus Spanyol. Rupanya Maignan kini merasakan sakit yang lebih parah pada pergelangan tangannya. Alhasil Maignan pun harus menjalani operasi pada lengan kirinya. Hingga kini belum dipastikan berapa lama Maignan harus absen. Masalahnya, kiper lainnya yang dimiliki Milan, Alessandro Pizzarri, harus absen hingga Januari usai mengalami cedera lutut. Buntutnya kiper tersisa di skuad Milan saat ini hanyalah Ciprian Tatarusanu. Mau tidak mau, rossoneri harus merekrut penjaga gawang baru di tengah musim berjalan, dan akhirnya mereka sukses menggait Mirante. Pengakuan Oliver Giroud lebih sulit tinggalkan Chelsea ketimbang Arsenal. Sebuah pengakuan dibuat oleh Oliver Giroud, striker AC Milan tersebut mengakui lebih sulit untuk meninggalkan Chelsea ketimbang Arsenal. Giroud bergabung dengan Arsenal pada tahun 2012. Selama berkostum di Gunners, Giroud sukses memenangkan 3 FA Cup dan 3 Community Shield. Pada Januari 2018, Giroud memutuskan untuk menerima pinangan Chelsea. Striker asal Prancis tersebut meraih kesuksesan yang lebih besar setelah datang ke Stamford Bridge. Giroud memang tidak menjadi pilihan utama di Chelsea, namun dia berhasil menyabet gelar Eropa seperti Liga Eropa dan Liga Champions. Meski lebih lama bermain untuk Arsenal, Giroud mengakui lebih berkesan bersama Chelsea. Pasalnya dia berhasil meraih titel besar bersama The Blues. "Saya menghabiskan 3,5 musim di sana di Chelsea," kata Giroud. "Saya menjalani waktu yang luar biasa di Arsenal, tetapi di Chelsea saya bisa mengatakan lebih banyak lagi karena saya memenangkan gelar besar." Setelah 3,5 musim di Chelsea, Giroud akhirnya memutuskan untuk mengambil tantangan baru bersama AC Milan. Dia mengakui tidak mudah untuk meninggalkan Chelsea. "Secara emosional sulit untuk pergi ketika saya meninggalkan Montpellier dan Arsenal. Tetapi bahkan lebih sulit di Chelsea karena saya tidak bermain dalam 3 bulan terakhir. Jadi itu adalah bukti bagi saya untuk pergi dan mencari tantangan yang lain." Milan ingin bajak Brozovic dari Inter Milan dengan status bebas transfer. AC Milan dikabarkan tertarik mendatangkan gelandang andalan Inter Marcelo Brozovic dengan status bebas transfer musim panas mendatang. Menurut pemberitaan terkini dari Corriere Calciomercato, kontrak Brozovic bersama Nerazzurri akan berakhir hingga Juni 2022 mendatang, dan situasinya telah menarik perhatian rossoneri yang menyadari mereka terancam akan kehilangan Frank Kessie dengan status bebas transfer. Pemain internasional Pantai Gading tersebut kemungkinan akan dimasukkan dalam daftar jual Milan pada bursa transfer Januari mendatang agar dapat menghindari kehilangan servisnya secara cuma-cuma seperti yang terjadi pada Hakan Calhanoglu dan Donnarumma.
musim panas lalu dan PSG menaruh minat. Kendati demikian, hingga saat ini belum ada langkah konkret yang diambil Rossoneri untuk membidik pemain andalan Kroasia tersebut. Dan pekan ini kemungkinan akan ada pertemuan antara manajemen Inter dan Ayah sang pemain berserta agennya dalam rangka membahas masa depannya bersama klub. Gelandang 28 tahun tersebut siap meminta kenaikan gaji dari pendapatan yang diterimanya saat ini di angka 3,5 juta euro per tahun menjadi 5 juta euro per tahun. Sementara Diavolo tengah memantau situasi dari jauh. Setidaknya untuk sekarang tidak ada celah terbuka, maka Milan kemungkinan akan menjajal peruntungan mereka untuk membajak Brozovic dari Inter Milan seperti yang tetangga mereka lakukan pada Calhanoglu musim panas yang lalu. Brahim Diaz bicara kemungkinan balik ke Real Madrid. Brahim Diaz berubah menjadi salah satu pemain ofensif terpenting musim ini bagi AC Milan. Dia sudah bermain satu musim untuk Rossoneri dengan status pinjaman dari Real Madrid. Begitu pinjamannya berakhir dari Italia, AC Milan memutuskan untuk meminta pinjaman baru selama 2 musim lagi. AC Milan benar-benar percaya pada keterampilan Brahim Diaz dan anak muda itu merespon dengan luar biasa. Sejauh musim ini, Brahim Diaz bisa dibilang sebagai gelandang ofensif terbaik di sepak bola Italia. Bahkan tanpa Ibrahimovic, Rossoneri memainkan beberapa sepak bola terbaik di negara ini. Di tengah peningkatan dramatisnya itu, ada pertanyaan terus-menerus tentang kemungkinan kembalinya bintang muda itu ke Los Blancos. Begitu masa pinjamannya berakhir, Brahim Diaz memilih untuk kembali ke Spanyol. Namun AC Milan masih bisa mengajukan tawaran kepada Madrid untuk membeli pemain asal Spanyol itu setelah masa pinjamannya selesai. Sebulan lalu, Brahim Diaz mengatakan kepada pers ia ingin kembali ke Real Madrid. Tetapi menurut wawancara baru-baru ini di Radio Marca, ada yang berubah. Saya fokus pada Milan, yang merupakan klub besar dan tidak banyak yang bisa dikatakan. Saya berharap yang terbaik Real Madrid, tetap saya di sini sekarang. Kami mengawali dengan baik dan skuad itu adalah target kami adalah Milan. Pertama kali saya masuk ke ruang ganti Milan, pemain pertama yang saya temui adalah Ibra. Semua orang tahu seperti apa Ibra, tetapi dia luar biasa dalam cara dia membantu semua rekan satu timnya dan menuntut yang terbaik. Dia seorang pemimpin di dalam dan di luar lapangan dan saya sangat akrab dengannya.